4 ayat 12. Karina nggak seluruh ibadahnya kalau sedikit Karina. 1 Timotius 4 ayat 12. Tolong ada yang bacain. Karut tolong baca dong. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita di sini nggak ada yang pinter ya, kita semua belajar. Ibadahnya kalau 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema hari ini ada jadi contoh anak teladan untuk anak-anak muda. Amin. Kita sebagai anak muda harus menjadi contoh teladan. Amin. Jangan kita rendah, tetapi kita harus punya semangat yang baru. Semangat yang baru di tahun 2022 mempunyai semangat Holy Spirit yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera ketika kalian mempercayakan Tuhan di dalam hidup kalian dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian dan ada contoh teladan di dalam hidup kalian. Amin. Karena kita itu jiwa-jiwa muda untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Tetap semangat. Andi Pasar Ibu, semangat. Semangat, amin. Amin. Kita sebagai anak muda harus semangat. Amin. Cuma satu cara yang bikin kita semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Jadi, kita sebagai anak muda harus jadi contoh teladan. Mempunyai terobosan masa depan yang penuh harapan ketika kalian bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita anak muda, kita punya semangat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan kasih di dalam hidup kalian semua. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi semangat yang baru ada di hidup kalian semua. Amin. Dari Andi, Karina nggak seluruh kok ibadahnya nggak banyak. Ya. Apa Andi? Salam. Andi. Ada semangat, oke? Ada berapa hal kita harus, bagaimana caranya kita menjadi contoh teladan untuk orang lain? Di situ ada berapa hal? Ada 5 hal yang kita ambil. Tapi saya ngambil 3 hal aja, soalnya panjang kalau dikupas. Oke? Yang pertama, kita harus jadi contoh teladan dalam perkataan kita. Kenapa? Fokus dulu ya sama firman Tuhan. Kalau Kak Andi misalnya nggak fokus, ya mending aku taruh waiting room. Soalnya kita mau fokus dulu bentar ya. Oke. Supaya kita bisa tegas gitu. Karena firman Tuhan itu harus kita hormati. Oke. Oke, lanjut Kak Kurniawan. Kita harus jadi contoh teladan dalam perkataan kita. Kenapa? Kita buka Efesus 4 ayat 29. Kalau nggak budaya nggak bisa dulu kalau nggak banyak ditanya. Coba ditambah lagi. Maaf ya, tadi aku udah kasih peringatan jadi kita put ya. Efesus 9, Efesus 4 ayat 29. Sorry, jadi nggak fokus. Efesus 4 ayat 29. Coba Kak Cirena baca lagi. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Kita harus memperkatakan yang baik. Kenapa? Kita anak muda harus memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin, Rod. Karena kita anak muda harus menjadi contoh teladan dalam perkataan. Kenapa dari perkataan? Karena dari perkataan kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan orang lain itu akan bisa bertobat. Amin.
Karena perkataan kita itu ada perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan yang membangun. Membangun artinya membangun sesuatu yang Tuhan mau, yaitu membicarakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ketika kalian percaya bahwa kalian jadi contoh teladan, percayalah firman ini menjadi berkat untuk kalian semua. Amin. Menjadi contoh teladan itu nggak gampang, tapi prosesnya itu sangat susah. Saya punya cerita dikit. Karena waktu saya dulu pernah saya dikucilkan sama teman-teman saya. Saya dibikin anak indigo. Idiot. Tapi buktinya saya mencontohkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya menjadikan berkat untuk orang lain. Amin. Janganlah jadi anak muda yang lemah. Janganlah jadi anak muda yang rendahan. Jadilah anak muda yang mengandalkan Tuhan. Jadilah contoh teladan di dalam hidup kita semua. Amin. Karena kita semua ini proses untuk menuju laskarnya Kristus. Amin. Makanya kita harus jaga perkataan kita. Hal terpenting. Karena perkataan kita menjadi contoh untuk menjadikan berkat untuk orang lain. Amin. Kita lanjut. Yang kedua. Ini poin penting. Kita harus jadi contoh teladan dalam perkataan kita. Itu di Efesus 4 ayat 29. Saya ulangi lagi. Biar takutnya jangan mendengar doang lewat telinga, tapi harus dipahami lewat hati. Amin. Firman ini menjadi rema dalam hidup kita ketika kita melakukannya. Sorry, saya ini pengajar, bukannya pengkhotbah. Jadi harus fokus. Oke, yang kedua, kita harus menjadi contoh teladan dalam karakter kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Kita buka. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Shalom. Filipi berapa, Kak? Kalau boleh tahu. Filipi 2 Ayat ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7. Tapi saya ambil dari Filipi 2 ayat 7-nya aja. Soalnya kalau kepanjangan, ntar tafsirannya banyak. Jadi Filipi 2 ayat 7. singkat aja. Saya persingkat. Filipi 2 ayat 7. Oke. Di 1.40 ya, Kak. Sampai jam 21.40. Iya, iya. Filipi 2 ayat 7. Ayat 7. Oke. Aku ya? Ya, bisa percepat. Nggak apa-apa, percepat aja. Oke. Melainkan telah menggosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa sih karakter Kristus? Menurut karakter Kristus itu mengkosongkan diri, yaitu rendah hati. Rendah hati itu Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Artinya intim sama Tuhan. Amin. Ketika kalian mengkosongkan diri, rendah hati, melayani dengan rendah hati, percayalah grup Laskar Kristus akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Epan Amin. akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Ruth dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Manggilnya Kurniawan aja. Kurniawan menjadikan saluran berkat. Semuanya menjadikan grup ini menjadi saluran berkat Tuhan. Amin. Amin. Ketika kalian memperkatakan karakter Kristus di dalam hidup kalian, ada sukacita, ada damai ketika kalian melakukan firman Tuhan di hidup kalian. Maksud jadi contoh teladan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kalian. Itulah hati menjadi contoh teladan. Menjadi contoh teladan itu nggak gampang, harus butuh proses. Proses itu menyangkalkan diri. Menyangkal diri artinya memikul salib. Artinya ketika banyak masalah, kita serahkan sama Tuhan. Amin. Oke, poin ketiga. Kita harus jadi contoh teladan dalam kasih kita. Kasih kita sama Tuhan dan sesama kita. Apakah pertanyaan saya, apakah di dalam hidup kita sudah menjadi kasih Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan tulus atau enggak? Kalau kalian melayani Tuhan dengan tulus, sama aja kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena mengasihi sesama kita yang kelihatan aja kita kasihi, apalagi Tuhan. Amin. Kalau kalian mengasihi sesama kita, berarti mengasihi Tuhan.
Yang kelihatan aja dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Amin. Ini tegas bicara firman ini. Bicara kasih itu bicara dengan pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, dan banyak hal. Soalnya saya terjun dalam pelayanan satu misi, yaitu mengandalkan selalu berharap sama Tuhan. Jangan melayani hanya di sosial media, tapi melayani dengan terjun. Ketika kalian terjun, melayani dengan sungguh-sungguh, kayak anak jalanan, mengasihi anak jalanan, itu ada beban-beban yang paling terpenting, yaitu pikiran, tenaga, waktu, dan banyak hal. Amin. Karakter kita diubahkan. Karakter kita direndahkan dan diubahkan Tuhan. Amin. Prinsip kalian akan diubahkan Tuhan, karena ketika kalian mengasihi sama kita, mengasihi itu Tuhan. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu pertama, kasihi Tuhan. Kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika kalian mengasihi diri kita sendiri, kalian akan mengasihi orang lain. Pasangan kita atau siapapun, orang tua kita, tetangga kita atau siapapun. Bicara kasih itu, sekali lagi, bicara pengorbanan, waktu, dan tenaga. Amin. Pelayanan ini tuh bicara waktu dan tenaga kita untuk Tuhan. Oke? Poin keempat, kita harus jadi contoh teladan dalam kesetiaan kita sama Tuhan. Yang keempat, saya mau bertanya, dari poin 1 sampai 3, ada yang belum paham atau sudah paham? Firman itu jangan kalian dengar aja, tapi harus dilakukan. Kalau didengar saja, itu sia-sia. Tapi kalau dilakukan, menjadi terobosan. Maaf ya, saya ngajar, bukan pengajar. Saya belajar. Oke? Karena saya nyatet. Tuh. Bukan kita dengar, catat kalau nggak paham. Amin? Apakah kalian sudah setia sama Tuhan? Kalau kalian sudah setia sama Tuhan, bangun sebuah intiman sama Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Kesetiaan itu bicara tentang iman kalian bersama dengan Tuhan. Karakter kalian bersama dengan Tuhan. Terobosan bersama dengan Tuhan. Amin. Bangun pribadi kalian sama Tuhan. Keintiman kita sama Tuhan. Itu artinya kesetiaan kita sama Tuhan. Bukti kesetiaan kita sama Tuhan menjadikan terobosan anak-anak muda di rasa Kristus, menjadikan doa pagi, doa fajar, doa malam harus menjadikan karakter Kristus di hidup kalian. Ketika kalian setia sama Tuhan, kesetiaan itu artinya kita beriman kepada Tuhan, menjadikan Tuhan di dalam hidup kita semua. Amin. Itu semua butuh proses. Prosesnya satu. Mau nggak hati kita dibentuk Tuhan? Ketika kalian mau dibentuk Tuhan, siap atau tidak siap, kita harus ditegur sama firman ini. Amin. Karena kita ada bejananya Tuhan untuk siap dibentuk Tuhan. Amin. Apakah kalian mau setia sama Tuhan? Amin. Kalau kalian setia sama Tuhan, bukti setia sama Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus di grup Laskar Kristus ini. Menjadikan Laskar Kristus saluran berkat. Amin. Poin ke-5, poin terakhir. Apakah di dalam hidup kalian menjaga kekudusan? Karena ketika kalian kudus di hadapan Tuhan, itu artinya kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kekudusan bicara tentang kesucian kita sama Tuhan. Ketika kalian suci sama Tuhan, kalian kudus sama Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kalian. Tuhan ada di dalam hidup kalian dan ada di manapun kalian berada. Dimanapun kita melangkah, di situ ada Tuhan ketika kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cara kita menjaga kekudusan kita. Ini sangat berat nih tentang kekudusan.
tapi belajar menjaga kekudusan kita. Kekudusan bicara tentang kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita semua. Amin. Ketika kalian kudus, suci, Tuhan hadir di hidup kalian. Kalian menjadi berkat untuk orang lain, menjadikan bejana siap dibentuk Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Apakah siap Evan menjadi bejana Tuhan? Siap. Apakah Rena siap menjadi bejana Tuhan? Siap. Jangan dari perkataan saja, tetapi dari hati yang tulus. Kalau kalian kayak gitu, dari perkataan doang, sama aja sia-sia. Firman yang kita dengar sia-sia. Kenapa? Karena dari hati yang tulus, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Intinya firman ini, saya nggak mau panjang-panjang, soalnya takut nggak paham. Jadi intinya, kita sebagai anak muda belajar harus menjadi contoh teladan untuk orang lain. Itu aja firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maaf kalau ada salah-salah kata, apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, saya serahkan ke hambanya. Cirena atau siapa? Amin. Oke, thank you buat Kak Kurniawan yang sudah membagikan firman hari ini ya tentang jadi teladan. Jadi teladan bagi orang-orang sekitar kita, menjadi terang dan garam ya. Abang? Nah, yang aku dapat sih kalau kita sebagai anak muda Kristen ya untuk mau tadi jalin hubungan ya dengan Tuhan, bangun komunikasi tiap harinya ya. Terus juga mau bayar harga itu ya dari perkara-perkara kecil ya. Tadi kayak udah disebutin ya doa. Apalagi ya. Terus juga baca firman-Nya. Setia dalam perkara-perkara kecil. Dan tadi juga Kak Kurniawan sebutin untuk mengandalkan Tuhan, untuk rendah hati. Benar banget ya. Oke, itu aja yang bisa aku sharingkan. Mungkin dari teman-teman sekalian. Oke, thank you sebelumnya Kak Kurniawan. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Kak Kurniawan sudah membawakan firman Tuhan. So, hari ini tentang menjadi teladan. Menjadi teladan itu gak gampang sebenarnya. Tapi ketika kita menjadi anak Tuhan, pasti kita harus melakukannya gitu loh. Kalina? Ya, Kak Andi. Kalina bisa bagi WA-nya nggak? Kak Andi, tar dulu ya. Pin boleh dihitungkan Pin. Ya. Nanti chat sama Pin aja ya. Jadi teladan itu harus sesuai tindakan, nggak cuma ucapan. Jadi percuma kita pelayanan, contoh. Percuma kita pelayanan. Tapi udah jadi pelayan Tuhan nih, masih aja ngomong kotor. Masih aja ngomong kasar. Itu nggak jadi berkat sih. Percuma kita seorang hamba Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal duniawi. Nggak tahu, kita udah tahu nih itu dosa, tapi sengaja dilakuin. Wah, itu namanya kamu bertopeng di muka Tuhan. Jangan jadi manusia bertopeng yang dimana kamu di gereja kamu baik, kelihatannya alim gitu, taat, kayak menunjukkan kalau kamu tuh kayak orang yang paling benar gitu, paling benar atau paling ngomongnya rohani. Tapi kalau di luar di luar dari gereja ngomongnya udah kotor, udah kasar, udah ngelakuin hal-hal macam. Wah, itu kita nggak bisa menghakimi ya teman-teman. Satu hal kita nggak bisa menghakimi, tapi kita mengingatkan kalau hanya Tuhan yang bisa menghakimi manusia gitu. Ya, kita emang hidup secara daging, secara kedagingan, tapi ingat konteks gitu. Firman Tuhan kan juga berkata, bangunlah perkataan yang membangun gitu, janganlah ada perkataan kotor gitu yang tidak membangun lah. Jadi ya teman-teman,
pelayanan nggak harus seperti Kak Kurniawan bilang, pelayanan nggak harus di media sosial. Karena pandemi ini jangan sampai media sosial kita malas ke gereja, malas ibadah di luar, malas ngelakuin sesuatu. Pelayanan tuh di mana aja. Pelayanan tuh mau kamu ke panti asuhan, mau ke panti jompo, mau bagi-bagi sedekah di pinggir jalan, it's okay, lakuin aja. Yang penting dari hati dan tulus. Nah, di situ Tuhan akan memperlihat lah isi hati kita yang sebenarnya. Bukan manusia yang melihat, jangan menghakimi seseorang. Jadilah karakter Kristus gitu. Yang dimana kita harus mengasihi sesama. Dan cerminkan itu dalam kehidupan di keluarga dulu deh. Di keluarga dulu sama mama sama papa. Gitu. Sama mama, papa, koko, cici, cece, kakak. Pokoknya dalam keluarga dulu gitu. Kamu cerminkan di keluargamu. Kamu cerminkan ke teman-teman dekatmu juga, sahabatmu, pacarmu. Jadikanlah itulah satu pribadi yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kamu. Itu sih dari aku, teman-teman. So, thank you firmannya Kak Kurniawan. Thank you buat Cerina juga di sharing. Ya, benar banget ya. Pelayan itu bukan hanya di gereja saja, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana kita jadi teladan ya. Nanti kalau dilihat orang, kita dilihat orang kok ini Pin itu di-mute. Oke. Ya, teman-teman yang sorry ya, ke-mute. Ya, teman-teman yang mau sharing lagi, boleh, masih ada waktu kok kita. Yuk, Ervan yuk. Apa yang Ervan dapat? Kalau Yang yang kalian pendapat sih, dapat. sebagai Tuhan ya ikut teladan sebagai contoh, kita ikut teladan Tuhan, ikut baru serius mendengar firman, yang main-main itu aja, Cek. Thank you. Thank you, Irfan. Ya, benar banget. Ya benar banget sih, mendengarkan firman Tuhan itu contoh karakter yang bagus di dalam ibadah. Ya, thank you Ervan. Ya. Ada lagi? Kak Jefferson mungkin? Nanti kita kenalannya habis selesai ibadah ini. Dari siapa? Ruth, Mungkin ke Andi mau ini sharing, Ruth. Ayo dong fokus, jangan firman yang bagus malah didiemin aja. Oke, lanjutin. Kayaknya udah paham semua lah ya di dalam sini. Haleluya. Oke. Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita Cantik banget. Kita naikkan satu perimbahan ya. Kita mau pengumuman dulu aja. Oh ya, udah. Mau doa dulu atau gimana? Pengumuman dulu deh. Pengumuman dulu aja. Oke, teman-teman, sebelum kita pengen doa, aku pengen denger nih suara kalian semua. Shalom semua. Halo. Shalom Kak Rena cantik. Terima kasih loh aku dibilang cantik. Shalom Ruth, shalom Kak Jefferson, Kak shalom. Rena gimana kabarnya? Shalom, Cek. Oke.
Aku eh aku pengen pengumuman untuk teman-teman. Jadi sebelum kita doa, aku ada pengumuman. Caranya aku bisa share screen ya. Ya, bisa kelihatan nggak? Ya, Bisa, kelihatan. Cek. Kelihatan. Udah. Ada suara? Nggak ada. Belum. Oh, belum. Oke. Bentar ya, tunggu. Ini agak ribet ya kalau pakai. Kayak tuh. Teman-teman lihat video klip dulu ya. Oh, oke. Oke. Satu lagi. Ini. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan cek. Kelihatan ya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke, kelihatan nggak ya? Jadi, kita akan merayakan Natal. Natal, teman-teman. Kita Natal itu di tanggal 22, jam 7 WIB. 00. Ya, jam 7 WIB ya, teman-teman. Nah, nanti pembawa firmannya oleh dari Pastor Samuel Solang. Nanti ada bintang tamu kita. Dan teman-teman, pas waktu acara Natal, diharap teman-teman menyiapkan pejamuan kudus, penyiapan lilin untuk malam Natal. Kak, kalau aku nggak punya pejamuan kudus, pakai apa? Biasanya kan pakai, Roma biskuit. ya, pejamuan kudus boleh kok kalian pakai air putih atau biskuit atau roti atau apa segala macam. Yang penting kita sama-sama merayakan perjamuan kudus bersama gitu ya di malam Natal. Menyiapkan lilin, ya lilin apa aja lah. Mau lilin elektronik juga nggak masalah gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi jangan lupa tanggal 22 Desember. 22 Desember itu sekitar hari Rabu. Ya, Rabu pas hari Ibu ya, Kak? Ya nggak sih, Ya. Cuk? Iya. Ya. Nanti kita juga berkolaborasi dengan pelaku firman. Jadi Laskar Kristus akan bareng dengan pelaku firman nanti. Nanti kita ibadahnya juga ada live YouTube. Teman-teman kalau pengen mau pantau di YouTube, cari aja Laskar Kristus. Dan juga ada link di bawah poster nih, kelihatan kan ya? Iya, kelihatan deh. Kelihatan Kak. Oke. Kan? Nah, nanti kalian copy aja nih, ketik aja. Ini udah
udah langsung masuk kok. Terus kita ibadahnya pakai Zoom. Nah, ini udah ada ID sama PW ya. Jadi kalian tinggal masukin aja login sama password. Dan jangan lupa teman-teman ajak teman-temannya, ajak keluarganya juga boleh. Boleh nggak, Ceh, bawa pacar? Boleh banget ibadah bareng. Edi mana Kak? Kita ibadahnya di Zoom. Di Zoom. Ini kan ada nih meeting ID PW. Kalau ngajak teman yang Islam boleh, Ceh? Boleh, yang penting kita terbuka kok, ini untuk umum gitu. Siapapun boleh masuk. Boleh merayakan. Jangan lupa ya teman-teman, menyiapkan 2 hal itu, berjamaah kudus dan penyiapan lilin malam Natal. Nah, pokoknya itu aja sih teman-teman. Aku Kak. tunggu ya. Boleh bagi WA-nya nggak Kak? Pin, boleh itu Pin. Nanti ya Andi ya, nanti kita kontak-kontakan ya Andi. Oke, udah itu aja. Ada lagi yang pengen bertanya? Om Ren, maaf ya saya nggak bisa ikut tanggal 22 soalnya ada pelayanan dari gereja. Oke, nggak apa-apa. Musik. Nggak apa-apa kok, apa nih Hawan. Bapak. Teman-teman kalau ada waktu, ada ini kita datang ya teman-teman. Ajak teman-teman. Oke, itu aja. See you. Kak Lina. Lanjut, Kapin. Oke. Thank you ya buat pengumumannya hari ini. Jadi tanggal 22 Desember itu kita ada Natal ya. Oke. Hari sudah di penghujung acara ibadah hari ini, jadi kita mau angkat satu penyembahan ya, teman-teman. Nanti Cerana doa ya. Oke. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar
yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudaraku, mari berkata, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya kami temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Engkau terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku angkat tinggi-tinggi kedua tangan terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kami serukan. Terbesar Engkaulah pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan pada channel yang kedua. Ya teman-teman, kita doa ya. Kita tentukan doa. Tuhan Yesus, di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya mendengar saja ya Bapak, tapi kami akan melakukan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami Tuhan, setiap pada kami selalu untuk bersyukur Tuhan kepadamu, walaupun sesulit keadaan kami Tuhan, walaupun
rintangan selalu menghadang kepada kami Tuhan, tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau mengeluh apapun itu Tuhan. Kami tahu kalau Engkau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan masa depan kami yang lebih cerah Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat. Engkau berikan kami kebijaksanaan ya Tuhan. Engkau memberikan kami kedewasaan dalam rohani ya Tuhan. Dan makalah itu Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam-Mu bersama-sama ya Bapa. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk mengenal kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala kami apa yang kami perbuat, kejahatan kami Tuhan. Kami tahu kami adalah hamba yang tidak sempurna Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang sanggup menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati segala apapun upaya kami Tuhan, apa yang kami kerjakan, Engkau buatkan kami secara berhasil ya Tuhan. Kau berkati Pin, Kau berkati Kak Kurniawan, Kau berkati Ruth, Kau berkati Kak Andi, Kau berkati Kau berkati Kak Alex, Kau berkati Kak Jefferson Tuhan, dan berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir ya Tuhan. Walaupun kami hanya bisa bertemu online, tapi suatu saat Engkau mempertemukan kami di surga nanti ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang sama, kami punya Bapa yang sama Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah ya Bapa. Dan berkati aktivitas kami selanjutnya dan besok hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Thank you buat teman-teman. Sebelum itu kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Ini teman-teman yang bisa open cam ya. Nanti ada pengumuman lagi setelah kita foto-foto. Jadi sebelum itu jangan kuat dulu ya. Oke. Yuk, yang bisa open cam ya. Mungkin kayaknya itu di stop dulu. Oh ya, aku stop ya.